underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menkominfo Budiari mengaku bahwa internet di Indonesia ini paling lemot di ASEAN, bahkan kalah cepat dengan Laos dan Kamboja. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang ini pengakuan yang jujur ya. Kita salut ya sama menteri kita ini yang jujur ya. Ya tidak malu-malu mengatakan memang kecepatan internet yang di bawah kendalinya Menteri Kominfo ini diakui kalau paling lelet di ASEAN ya. Betul. Nomor 11 dari 12 anggota ASEAN. Jadi nomor 2 dari bawah. Ya ini memang payah ya. Zaman modern ini sekarang internet itu kan sebetulnya sudah hampir 20 tahun tuh bergentayangan di dunia maya. Ya. Nah sekarang negara-negara lain itu sudah kecepatannya luar biasa. Tapi Indonesia ini kok masih paling lelet. Nah, ini kan payah toh. Sebenarnya kalau untuk kecepatan itu penting nggak sih Om Bob? Ya kalau untuk internet sekarang itu kecepatan itu paling penting. Bayangin ini, kalau kita dulu masih dalam yang namanya 3G ya, 3G, waktu itu kan sudah hebat sekali tuh 10 tahun yang lalu 3G, ya. Itu kalau mau ada mendownload sesuatu ya untuk masuk ke jaringan sesuatu itu diperlukan ada waktunya ya. Nah tapi yang sekarang ini yang 5G 5G itu kalau mau mendownload file katakanlah sebuah film ya, film itu kan filenya gede sekali itu kalau diputar kan bisa 90 menit ya. Itu cukup nggak sampai 3 menit itu sudah selesai, cepat sekali ya. Dan untuk dunia digital itu yang diperlukan memang koneksi dan kecepatannya di dalam menerima kode-kode ya, menerima maupun mengirim. Itu istilahnya kan upload sama download. Itu harus sama-sama cepatnya sehingga perintah-perintah yang dikeluarkan oleh sebuah sistem itu begitu cepat dan begitu bisa segera menjalankan. Ya, jadi sekarang kan ada beredar nih yang namanya mobil tanpa driver. Itu yang ngendaliin siapa? Itu harus pakai teknologi internet yang minimum 5G. Jadi perintahnya belok ke kiri itu bukan 1 menit kemudian baru perintahnya nyampe. Ya, tapi begitu belok kiri instan dia setirnya udah belok kiri. Belok kanan juga demikian, maju mundur juga demikian. Apapun semua yang diperlukan teknologi tinggi itu sangat tergantung dari kecepatan internet, jaringan internet yang ada. Ya, jadi kalau Indonesia nanti kepengen masuk di dalam dunia teknologi canggih digital, kalau kecepatannya masih lelet seperti ini, ya jangan mimpi. Nggak bisa ya, berdoa saja nggak cukup, harus betul-betul. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa Indonesia ini kok kecepatannya bisa demikian leletnya? Ya sampai orang luar negeri kalau datang ke sini keluhan pertama adalah internetnya nggak beres. Betul. Ya itu kalau dijanjiin sama provider tuh 100 Mbps misalnya ya, tapi ternyata kenyataannya nggak sampai segitu. Alasannya macam-macam. Oh ini banyak yang pakai sehingga kecepatannya menjadi berturun macam-macam. Ini kan sebetulnya alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh para pengusaha ya. Untuk para user internet tuh nggak bisa menerima. Ya kenapa kalau di luar negeri kok nggak seperti itu? Kira-kira sebabnya apa Om Bob? Ya kemarin kan teknologi ini kan dari 3G mau ke 4G. Itu aja belum selesai. Apalagi kemarin harusnya 4G itu bisa merata. Ternyata saat pembangunannya kira-kira 2-3 tahun yang lalu ternyata dikorupsi besar-besaran kan. Biayanya berapa itu kemarin? 20 triliun dikorupsi 18 triliun ya oleh yang sekarang jadi terdakwa itu ya. Pilot apa sampai itu namanya ya. Nah itu ini korupsinya demikian hebat. Nah, ini gimana? Jadi sepertinya kan program pemerintah yang sudah harus menuju ke sana ternyata di tengah jalan dikorupsi. Ya ini memang ya kesulitan ya. Nah sekarang ada lagi nih
Sekarang ini ada teknologi yang direct dari satelit menuju ke langsung pemakai internet ya. Ini yang diciptakan oleh yang mempunyai itu Elon Musk ya. Itu juragan dari Tesla ya. Itu dia punya jaringan satelit yang namanya Starlink. Ya, Starlink ini luar biasa. Dari langit langsung masuk ke you punya handphone atau perangkat komputer langsung. Tidak usah melalui BTS. Nah, kemarin konon mau masuk di Indonesia. Tetapi apa? Kalau masuk di Indonesia dan itu memang betul-betul dibebaskan untuk langsung melayani konsumen, yang disenengkan konsumennya seneng karena kecepatannya akan cepat. Betul. Ya kan? Tapi ada yang dirugikan. Yang dirugikan para provider. Sekarang ini seperti misalnya Telkomsel. Ya ada XL. Ya, ya ada Satelindo. Ya, nah ini semua ya bagaimana? Karena dia sudah investasi BTS yang ada puluhan ribu banyaknya. Ini mereka dirugikan. Nah ini menjadi PR-nya pemerintah. Kalau Starlink dimasukkan, boleh masuk Indonesia, rakyatnya, pengguna internetnya seneng. Yang untung Starlink, Elon Musk ya. Lah, kalau ini ditutup, konsumen dirugikan. Karena provider sekarang itu nggak ada yang berani janji kapan you mau memasang perangkat 5G di seluruh daerah. Lah anehnya ini kan ada yang ngomong ini, yang disalahkan tuh bukan providernya tapi usernya. Katanya pemakai 5G itu belum banyak, jadi fasilitas 5G itu nggak dijalanin. Nah ini kan terbalik. Harusnya you punya jaringan bisa 5G, otomatis orang punya perangkat pada berbondong-bondong beli yang 5G. Jadi yang paling bagus cepat-cepat hal ini diatasi agar supaya betul-betul teknologi itu membantu perkembangan Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.